Bila malam bertambah malam dan kau bercinta di tilam pengantinmu, di kolong tidurku hanya jangkrik mendering. Wahai bagai menyindir kepapaanku, kemana raibnya Dewi Peruntungan? Pergi di tengah malam membawa cintaku. Bila malam bertambah malam, tiada madu lagi dalam impianku nyoman. Gusti, perawan berdada gempal meratapi untungnya. Wahai teringat buah hatiku. Telah beranak satu lusin nun di sana. Entah kapan datang jodoh lagi untukku seorang. Naskah drama yang saya bacakan tadi berjudul Bila Malam Bertambah Malam. Salah satu karya fenomenal sastrawan besar Putu Wijaya yang diproduksi pada 1971. Karya itu mengangkat tentang feodalisme di Bali. Sahabat Kompas, kali ini kita akan merayakan karya dan mengenal lebih dekat dengan sosok Putu Wijaya dalam lensa berita. Walau sudah menghasilkan banyak karya fenomenal berupa skenario film drama, novel, cerpen, dan esai, ia masih memproduksi karya sastra meski hanya ditulisnya dengan satu jempol kanan dan ponsel pintarnya. Putu Wijaya menulis cerita bersambung berjudul Bromo Corah untuk Kompas. Bromo Corah itu kan kalau tidak salah kata baru dalam bahasa Indonesia yang datangnya dari Jogja. Orang-orang yang biasa melakukan tindakan-tindakan kriminal jahat Bromo Corah. Nah, dalam cerita ini Bromo Corah yang sudah sangat corah tiba-tiba ingin hidup seperti orang biasa. Tapi karena sejarahnya begitu hitam, begitu gelap, tidak ada yang percaya. Tidak ada orang yang mau menerima orang yang sudah tobat. Selalu ada kecurigaan. Kita kebetulan berada di waktu yang sedang berproses itu. Sehingga kita melihat banyak hal. Ada konflik, ada salah paham, ada pertikaian-pertikaian. Kita sedang mengalami itu. Jadi sebenarnya kita memerlukan kesabaran, memerlukan waktu. HPI menolong saya dan saya dengan Ibu Jari membiasakan lama-lama bisa. Ketika saya bisa menulis dengan jempol jari, waduh, saya bisa beli. Akhirnya istri saya memberikan saya ini dan saya bisa bekerja. Dan ternyata produktif sekali karena saya bekerja di tempat tidur, di WC, di mobil, di kereta api, di mana-mana bisa. Nah, sekarang ada lagi gangguan saya adalah kadang-kadang ini terlalu cepat, ini agak lambat sedikit. Pikirannya udah terlalu cepat, rasanya udah nulis bener, setelah dibaca udah mati semua. Kalau ini tidak boleh terlalu cepat juga, harus pelan-pelan. Di sini kontrol juga bener enggak. Hidup memberikan kejutan. Pada 2012, Putu Wijaya didiagnosa karsenoma, yaitu kelainan pembuluh darah di sistem saraf pusat otak. Setelah dioperasi, efek sampingnya tubuh bagian kiri Putu Wijaya mengalami stroke. Namun, Putu tak menyerah pada sakitnya. Ia menerima sakitnya. Di dalam sakit, ia bahkan makin meneguhkan makna bertolak dari yang ada. Karsenoma itu adalah ada kayak andeng-andeng di pembuluh darah otak yang pecah. Andeng-andeng itu pecah sehingga itu darahnya kemudian kena saraf. Saraf itu kemudian membuat koordinasi kepada otot susah. Jadi ini kayak stroke gitu loh.
Kalau kekuatannya masih ada, cuma koordinasinya kurang. Misalnya saya mengambil sesuatu, pikiran satu otot mau digerakkan ke depan, tapi otot yang lain narik. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah itu tidak terkoordinasi. Coba contohnya malah lucu. Saya pernah membaca tentang orang-orang sakit itu. Orang-orang yang sakit yang akibatnya membuat dia mobilitasnya terbatas, di awal-awalnya dia akan selalu menolak. Tidak bisa, saya tidak mungkin tidak akan begini. Tapi lama-lama dia berdamai, mengerti. Lama-lama dia menerima. Jadi ada fase. Jadi fase untuk menolak. Dari awal sudah saya terima, oke deh. Nanti kita coba untuk melawannya itu. Bertolak dari yang ada adalah terlebih dahulu menerima apa kondisi yang ada. Saya tidak berdaya, terima. Saya tidak punya harapan, terima. Saya kalah, saya hancur, terima dulu. Udah, ini punya saya sekarang. Sekarang dimaksimalkan, dicoba diangkat sebisa-bisanya dengan seluruh tenaga. Iya, arahkan ke target kita yang awal. Putu Wijaya lahir di Tabanan, Bali 11 April 1944 dengan nama lengkap I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Ia menghabiskan masa kecil bahagianya di lingkungan Puri Tabanan, Bali. Putu menulis karya sastra sejak SMP. Tulisan cerpen pertamanya berjudul Etsa dimuat di harian Solo Indonesia Bali. Saat SMA, ia mulai keluar dari lingkungan zona nyamannya dari Tabanan ke Singaraja. Saat SMA pula, ia pertama kali bermain drama. Putu melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, makin jauh dengan Bali daerah asalnya. Di sini ia makin aktif bermain drama di teater, seperti Bengkel Teater, lalu berlanjut ke teater kecil di Jakarta. Selanjutnya pada 1971 ia mendirikan teater mandiri yang hingga saat ini masih aktif mementaskan drama. Fase hidup membuat Putu Wijaya mengecap dan meresapi pengalaman hidup. Sedari anak, remaja, dan dewasa, banyak cerita hidup yang menarik dari sosok Putu Wijaya. Saya mengalami suasana feodal saat itu ketika para bangsawan itu masih memiliki tanah-tanah banyak. Tapi setelah kemudian saya ada land reform, itu ketika tanah direbut tidak boleh lebih dari 9 hektar. Maka kebanyakan karena tanah kami di luar, itu habis semuanya. Terus bangsawan-bangsawan itu langsung miskin. Ketika remaja, karena kemiskinan seperti itu, maka salah satu upaya daripada para bangsawan itu untuk mencoba merebut hartanya adalah mengawinkan anak-anaknya. Saya waktu itu di SMA, datang utusan bapak ke saya. Saya waktu itu SMA, saya di Singaraja. Dia membawa pesan dari keluarga, ini ayah, kakak kamu tidak mau dikawinkan. Berarti warisannya nggak ada nanti, tanahnya sedikit sekali. Nanti kalau ayahmu meninggal, masa mau dimasuk ke lubang aja, tidak ada isi upacara katanya. Jadi minta tolong supaya kamu mau dikawinkan. Saya karena mendengar cerita begitu, saya sedih sekali. Oke deh, tapi dengan syarat perkawinan ini hanya perkawinan politik aja. Jangan sampai perkawinan beneran. Saya mengorbankan diri saya kelas 2 SMA waktu itu. Saya dikawinkan dengan saudara. Tapi tadi perkawinan itu dilakukan di luar kota. Karena itu permintaan saya malu sekali. Kemudian ada persyaratan kalau di luar kota, tidak ada orang tahu, nanti dikira ini nggak bener-beneran. Lalu diundang banyak orang juga lah. Ketika melihat banyak orang seperti itu dan perkawinan itu perkawinan biasa, saya kecewa sekali. Saya merasa dizolimi. Saya lari dari rumah. Sejak itu saya tidak ngomong sama bapak saya 2 tahun. Tapi pada suatu ketika, setelah 2 tahun ini, di kamar mandi, kaki saya disengat kalajengking. Begitu saya disengat kalajengking pun sakit sekali kan. Saya teriak kesakitan, terus bapak saya datang. Itu langsung kaki saya dipegangnya, diambil pisau,
diginikan, lalu dikasih ampuh. Di dalam kehidupan puri, ayah itu tidak pernah memegang kaki anak. Apabila kedudukannya di puri dibanding saya, tiba-tiba memegang kaki saya. Saya tersentuh sekali, saya terharu. Luka saya hilang, semuanya saya buang. Saya mulai ngomong sama dia sejak itu. Sedikitnya ada 109 karya sastra buah pikir otak Putu Wijaya yang telah lahir. Karyanya lekat, terkadang lekat pula dengan kehidupan yang dilakoninya, seperti drama monolog tua yang kini merefleksikan fase hidupnya. Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua dengan sorot yang biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah karena aku merasa masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruanku di masa lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Saya kira tidak ada orang sakit yang bahagia. Tapi tidak bahagia pun bahagia. Di balik begitu. Jadi orang sakit pasti ingin sembuh kan. Kalau dia sakit terus dia tidak bahagia. Tapi apakah dia tidak bahagia? Kalau pertanyaan itu dikasihkan kepada saya, apakah saya tidak bahagia? Saya bahagia. Kenapa? Ya, dalam sakit saya mendapat banyak hal yang tidak saya dapatkan sebelum sakit. Tidak berarti saya ingin sakit terus. Kalau saya tidak sakit, mungkin lebih baik lagi. Tapi dalam sakit, saya bahagia. Kenapa? Karena masih ada banyak orang yang mencintai saya. Istri saya masih menunggu saya 24 jam 2 bulan. Teman-teman saya masih dekat kepada saya. Anak buah saya masih bekerja dengan saya. Main drama. Dokter sudah bilang, semutan ini tidak akan bisa hilang. Karena saraf kan. Tapi bertambah baik ya. Kalau menurut dokter, sembuh 100% itu tidak bisa, tidak akan mungkin. Dekat-dekat ke sana bisa. Asal rajin segala macam. Bukan masalah optimis, pesimis lagi. Berjuang. Kemampuan saya cuma sampai di sana. Saya ingin berjuang. Jadi saya dihadapkan kepada satu front pertempuran abadi. Dan saya berada di sana, itu yang saya pikirkan. Bagaimana berjuang. Ya Tuhan, katanya kita benar-benar sudah merdeka. Kita betul-betul sudah merdeka. Oleh! Kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Merayakan sosok dan karya Putu Wijaya berarti juga merayakan kehidupan manusia. Kehidupan kita sedari kecil hingga lanjut usia. Jangan lupa untuk ikuti cerpen bersambung Bromo Corah karya Putu Wijaya di kompas.id di bulan Juni. Sampai jumpa di episode lainnya. Bromo Corah bab 1. Lurah mengundang para pemimpin desa berembuk di rumahnya. Ia mau menyampaikan, merundingkan untuk kemudian memutuskan sesuatu yang penting dan sangat mendesak.
Kita semuanya bukan tidak tahu, kata Pak Lurah. Sudah tak terhitung berapa kali dia keluar masuk penjara, sehingga akibatnya sekarang dia sulit mencari tempat untuk bertengger ketika dikembalikan ke dalam masyarakat. Namanya kampret.